Eko Ramaditya, tepuk tangan. Dan ini saat yang tepat, kita akan dengar motivasi yang luar biasa dari Rama. Silakan, Rama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jam lapar semua ya. Insya Allah nasib kita sama nih ya. Oke ya, jadi insya Allah hari ini saya ingin coba sharing tentang pengalaman hidup saya sebagai seorang tunanetra. Nah, ini karena kostumnya begini makanya harus pakai bahasa Jawa. Oh, itu bahasa Inggris tadi ya. Baik, saya lahir di kota Semarang tanggal 3 Februari tahun 81. Saat ini usia saya 31. Moga-moga tampangnya di bawah itu. Jadi sejak saya mulai keluar dari perut ibu saya sudah tunanetra. Jadi pada saat itu mungkin kedua orang tua saya merasa shock, karena tentunya mereka mengharapkan punya putra-putri yang sempurna. Coba kita lihat, rekan-rekan yang ada di hadapan saya lahir dengan sempurna, betul? Betul, ya. Kita hitung dulu nih. Karena biasa di bank pasti jago hitung-hitungannya. Oke, kita hitung dulu. Saya lahir tidak sempurna, tidak bisa melihat isi dunia. Orang tua nggak bisa lihat, jalan nggak bisa lihat, kemudian apalagi nggak bisa nonton TV, main game dan lain sebagainya. Lalu kalau mau bekerja, mau sekolah, apalagi cari jodoh, pasti susah. Oh, yang melek aja susah. Apalagi yang merem. Kira-kira hidupnya bagaimana? Beruntung tidak? Kita bandingkan dengan rekan-rekan yang ada di hadapan saya. Nah, rekan-rekan yang ada di hadapan saya semuanya tidak mengalami apa yang saya alami. Berarti siapa yang lebih beruntung? Tentu adalah teman-teman yang ada di hadapan saya. Tapi sering kita jumpai. Namanya Eko, jadi Eho kan? Ya. Emangnya gue harus bilang wow gitu? Sering kita jumpai banyak orang-orang yang secara matematis mereka itu beruntung, namun menjadi tidak beruntung karena tidak menyadari bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Makanya dalam kondisi saya yang tunanetra, orang tua saya mengajarkan saya untuk mencintai diri saya alias bersyukur. Jadi mungkin kita sering mengucapkan I love you. Mulai hari ini kita sering juga mengucapkan I love me. Saya cinta diri saya. Karena kalau saya tidak I love me, mungkin saya akan seperti di sinetron-sinetron. Allah memang tidak adil. Kenapa memberikan kegelapan seperti ini. Udah gitu iklan, dan iklannya tidak aksesibel buat tunanetra. Kenapa? Acara ini disponsori oleh dan didukung oleh. Nah, saya kan bengong yang nonton. Oke, yang pertama yang saya jalani adalah saya mencintai diri saya. Ini diajarkan oleh kedua orang tua saya. Yang dalam Islam kita kenal dengan yang namanya bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, mencintai diri kita sendiri, biasanya orang yang jatuh cinta kreatif nggak? Wah, kreatif. Nih yang di depan saya nih sebelum jatuh cinta pasti nggak bikin puisi. Ya kan? Setelah jatuh cinta ya Mas? Ya. Ketika sudah jatuh cinta, wah bikin puisi dia. Ya kan? Wajahmu indah bagaikan rembulan. Padahal rembulan tuh rengkah-rengkah ya mukanya. Demikian juga yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya mencintai diri saya, maka saya dapat menjadi manusia yang kreatif. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika saya harus sekolah, harus kuliah. Memang dalam kondisi saya yang tunanetra, saya tentu tidak bisa membaca dan menulis. Namun karena saya sudah mencintai diri saya, maka saya bersama kedua orang tua mencari akal. Salah satu caranya adalah menggunakan komputer. Harry Potter. Menggunakan komputer untuk menjembatani
kekurangan fisik saya. Karena secara logika sebenarnya kan saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi nanti kita akan lihat sama-sama. Yang alhamdulillah dari kekreatifan itu membawa hasil di mana saat ini alhamdulillah saya sudah berprofesi sebagai seorang blogger. Jadi teman-teman bisa buka di www.ramaditya.com. Ini adalah website buatan tunanetra yang insya Allah ini yang pertama di Indonesia karena dibuatnya tahun 2003. Tahun 2003 dibuatnya. Kemudian saat ini saya juga aktif sebagai seorang penulis. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka baca di detik.com. Nah, saya menulis untuk kanal teknologi di detikinet.com biasanya sebulan 2 atau 3 kali. Dan saat ini juga berprofesi sebagai dosen. Saya mengajar di LP3I cabang Pondok Gede. Dan juga sedang menulis novel, jadi insya Allah juga sedang merintis menjadi seorang novelis. Dan yang seperti di hadapan teman-teman ini, saat ini saya aktif juga sebagai seorang pembicara. Jadi kebetulan ini diundang oleh BSM, kemarin juga ini dengan BSM, tapi dari seksi Gadai. Jadi sedang jalan ke 5 kota, alhamdulillah sudah 4 kota, tinggal 1 kota lagi. Nah dari pencapaian tersebut tentunya dari proses di mana saya mencintai diri saya, kemudian saya kreatif dan bergerak melakukan sesuatu, pasti ada halangan-halangannya. Saya jalan tidak sempurna. Ini kalau saya jalan terus, nabrakan ya. Pasti tidak mudah. Jalan aja pasti kepentok. Ini baru di panggung yang baru sebentar saya kenal. Bagaimana kalau saya harus jalan di jalan raya, harus jalan di Kalimalang. Kalau Pak Sidik mungkin masih bisa naik motor. Kalau saya, menawarkan diri naik motor gimana? Ada yang berani? Nggak berani pasti. Karena apa? Saya tidak bisa naik motor dan mengemudikannya. Lalu kalau teman-teman mungkin nanti membuka, ini saya nggak terbuka nih. Ini karena kostum saya menutup aurat ya. Jadi ada bagian-bagian tubuh di mana itu ada bekas-bekas luka akibat saya jatuh dari angkutan umum atau terseret angkutan umum dan lain sebagainya. Ya itu terjadi Pak ya. Sayangnya nggak dimasukin ke sinetron gitu tuh. Ya. Itu terjadi pada diri saya yang sebenarnya ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang fisiknya sempurna, matanya sempurna. Lalu cobaan yang lain tentu saja ya kalau soal persamaan hak di Indonesia ini mungkin saya nggak akan cerita banyak ya karena kita udah tahu sendiri keadaannya. Nah sebagai manusia pastinya saya juga pernah berbuat salah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kasus yang menimpa saya tahun 2010 ya. Pada saat itu saya diklaim melakukan pembohongan publik karena membuat musik game di Jepang. Dan itu sangat membuat saya terpuruk sekali. Ini berani bercanda karena air matanya udah habis 2 tahun yang lalu. Ya. Nah pada saat itu mungkin posisi saya jauh di bawah teman-teman. Saya tidak hanya tidak mencapai target, tapi saya kehilangan target saya. Karena apa? Banyak aktivitas saya yang akhirnya hancur karena kejadian itu. Makanya saya jadi berempati sama Ariel, Luna Maya ya. Saya paham perasaan mereka akhirnya. Nah, ya karena saya juga pasti merasakan down pada saat itu ya. GALAU atau galau, pastinya saya juga merasakan ya. Tapi lagi-lagi saya percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Dan Allah percaya, saya percaya bahwa Allah akan memberikan maaf pada hambanya yang mau bertobat dan melakukan pembaharuan. Dan alhamdulillah dalam proses saya kembali memperbaiki diri dan kembali berjuang, Allah kalau memang sudah menitipkan kepada saya, insya Allah ini bisa menjadi jodohnya, mempertemukan saya dengan seseorang, di mana seseorang ini insya Allah 2 bulan lagi membuat saya tidak sendiri. Kira-kira apakah kita tampilkan orangnya di slideshow? Ataukah kita tampilkan di video? Bagaimana kalau kita tampilkan di sini?
So the person is F aja live. in front of my camera. So let me call you my biggest sugar on my tea, son of my darkness, Tresno Jalaran Soko Kulino, Mbak Isya Oktaviana. Coba Rama dapat yang cantik seperti ini nih. Gimana teman-teman di WSM kan? Harus dapat yang cantik tuh. Isya, calon istrinya Rama 2 bulan lagi. Ya adalah calon istri saya. Insya Allah saya berani. Waktu mungkin teman-teman bertanya, ih kalau tunanetra pacarnya cantik juga ya. Wah saya baru percaya setelah 6 bulan teman-teman. Jadi waktu jadian sama dia tuh pertama saya kalau orang bilang cantik, wah menghibur gitu ya, menghibur, saya nggak percaya. Setelah 6 bulan baru deh di Facebook fotonya pasang. Kalau jalan di mall, ini kasih saya gitu kan ya. Jadi berani memperkenalkan dan Mbak Isya boleh disampaikan kepada audiens. Ini kan saya penuh dengan keterbatasan, saya penuh dengan kekurangan. Kalau mau sama gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya Bapak Ibu, berhubung waktunya terbatas. Jadi kenapa Isya memilih Mas Rama? Karena satu, Isya yakin Mas Rama bisa sama seperti Bapak Ibu di sini, terutama bapak-bapak dan mas-masnya ya. Jadi insya Allah bisa beraktivitas layaknya manusia yang normal. Jadi keterbatasan normal. Jadi keterbatasan bukan halangan buat Mas. Jadi itu aja. Oke, terima kasih Mbak Isya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Isya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin kita akan masuk ke sesi demo dan juga tanya jawab karena waktunya yang terbatas. Tapi insya Allah bagi rekan-rekan yang memang ingin berinteraksi dengan saya, nanti bisa menghubungi Mbak Isya. Itu insya Allah ada kartu nama. Boleh lewat Facebook atau mungkin yang lebih senang lewat Twitter. Nah, nanti bisa follow Twitter saya. Insya Allah nanti kalau disampaikan ini dari BSM saya follow juga ya, atau melalui SMS ya, boleh juga. Dan insya Allah saya sangat terbuka untuk kita bisa diskusi dan bisa ngobrol. Dan seperti halnya Pak Sidik, hari ini saya juga membawa sesuatu tapi tidak bisa dimakan. Ya, hari ini saya bawa DVD, jadi ada 4 judul DVD. Nanti teman-teman boleh memilihnya. Ini yang pertama adalah profil saya, jadi TVRI membuat film dokumenter tentang saya. Ini ditunjukkan bagaimana saya mengoperasikan komputer, bagaimana saya menjalani profesi sebagai dosen. Jadi update dari yang tadi ditampilkan oleh Pak Walnek. Lalu ada juga manajemen niat. Ini biasanya saya berikan setelah sesi perkenalan. Ya, jadi kalau tertarik itu nanti bisa mengikutinya, manajemen niat. Kemudian ada juga bangkit dari keterpurukan. Wah, judulnya kayaknya seru asik. ya. Judulnya asik. Bangkit dari keterpurukan. Dan masih ada 1 judul lagi yang nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, sebelum sesi tanya jawab, izinkanlah saya mendemokan beberapa hal yang semoga ini bisa menjadi juga inspirasi kalau teman-teman ketemu dengan rekan tunanetra yang lain. Informasi ini bisa disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana tunanetra bisa mengoperasikan. Jadi Rama punya banyak karya, dia bisa mengoperasikan komputer, dia punya blog, dia punya novel, dan lain-lain. Nah, kita tepuk tangan, Rama akan tunjukin ke kita live. Oke, ini sudah nyala ya? Sudah nyala ya, nggak lihat ya? Nggak lihat Pak, hitam aja nih. Mau dipegangin mic-nya? Ya, boleh. Ya. Baik, jadi ini adalah caranya saya mengoperasikan komputer, dia bersuara. Jadi kalau saya menggerakkan kursor, dia akan membacakan. Default programs D, Windows Update, double, program submenu E, escape, leaving Windows R, O, T, E, D, A, D, enter, untitled, Alt, X, leaving. Misalnya saya akan tulis seperti ini. Space, speech off. Siang ini saya merasa sangat senang karena bisa ketemu. Luar biasa ya. Menulisnya aja lebih kencang daripada kita, lebih cepat daripada kita. Siang ini saya merasa sangat senang karena bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang cantik dan ganteng.
Nah, itu kira-kira suaranya seperti itu. Dan saya juga punya hobi yaitu main game. Nah, mungkin teman-teman ingin melihat bagaimana seorang tunanetra bisa main game. Nah, kalau game itu kan visual, harus dilihat. Tapi alhamdulillah karena kreatif itu tadi, maka saya pun dapat bermain game. Saya akan tunjukkan di sini gamenya. Ini adalah game favorit saya dari zaman dulu yaitu Atari. Salah satu gamenya. CC video, Materi, enter, get the spirit from our limit, home, galau, enter, game Galaxian. Keselak dia Pak ya, karena belum makan siang tuh. Enter, Oke, siap? Dia mau nembak-nembak tuh, lihat tuh main gamenya tuh. Tuh. Wah, kena. Ulang lagi, ulang lagi. Wah, tuh. Oke, ada yang berani main? Yang berani dan mengalahkan skor saya kasih laptop saya. Tapi ada syaratnya, matanya harus tutup. JAWS for Windows is ready. Oke, ya. Next. Ya, sebelum saya memainkan suling, insya Allah saya ingin menunjukkan novel saya yang sudah jadi. Ini sedang dicarikan penerbitnya. Main websitenya bagaimana? Websitenya, oke. Tapi nggak live ya, nggak bisa. Saya bisa kasih lihat ini slide-nya. CC photo open, CCS, slide ram enter. Opening dash Microsoft. Please wait slide ram F5, power. Ini website saya. Page down, Ramaditya page down, YouTube page down. Ini channel YouTube saya, jadi siap-siap yang mau sisiran, rambutnya dirapikan, itu nanti akan disenter oleh Mbak Isya. Page down, Facebook slide. Ini adalah Facebook saya. Page down, Twitter slide. Ini slide Twitter saya, kemudian ini adalah artikel yang sudah dimuat di detik.com. Page down. Article dedicated tutorial BlackBerry Untucked Tunanetra slide. Ternyata ada juga Bibi buat tunanetra. Nah, ini artikelnya pernah saya ulas. Page down, photo open, Jessa page down. Ya, ini adalah ketika saya wisuda, jadi saat ini saya sedang menyelesaikan S2 saya. Page down, photo seminar document. Page down, photo. Nah, ini adalah foto-foto ketika saya memberikan seminar. Tapi tidak selamanya kostumnya seperti ini, terutama ya. Page down, photo with Carl launching Unigit app. Ya. Terutama kalau saya sedang hilaf dan banyak dosa, ingin insyaf, pakaiannya beda. Page down, photo with Carl. Page down, photo, page down. Nah, ini adalah ketika saya mengajar di perkuliahan saya dengan murid-murid saya. Page down, photo parent team. Dan ini adalah foto page down, photo saya bersama teman-teman saya di komunitas Star Wars dan kedua orang tua saya. Tapi bukan yang robot. Alt F4, Nah, ini adalah enter. Catledge LP Mada dash enter. Cover, enter, Urban View. Ini adalah novel yang nanti akan saya terbitkan. Jadi sudah jadi, tinggal dicarikan penerbitnya. Okay, so it's time to play my favorite music. Right now, I'm going to play one of the music. Kebanyakan kuahnya. Kasih sulingnya dikasih ke Rama. Oke. Rama akan mendemokan musik yang dia buat sendiri. Musik dia buat sendiri dan dia bermain suling dengan Windows R, run dialog.